Mari semuanya berikan selamat. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Ajaib dan aku sudah satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Mari bersama memuliakan Tuhan. Pagi hari ini beribadah di sini, kalau melambaikan tangan bertemu. Jika ada satu, ada dua orang, mari yang terdekat dengan saudara kita itu sambut mereka dengan sukacita. Yang terdekat, yang merasa duduk dekat dengan saudara kita, sambut mereka dengan senyum yang kental. Katakan engkau keluargaku di dalam Tuhan. Amin. Kami berdoa kita bersukacita. Saudara siap bersukacita? Amin. Saudara siap bergoyang menari? Amin. Yes,
Mari kita akan siapkan hati kita untuk memberi persembahan yang pertama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan setiap persembahan yang dibawa umat-Mu bagi hari ini Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk memperbesar kerajaan. Kami memberi dengan sukacita dan kerelaan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Diam di
hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Di tempat ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu itu kami rasakan melawat kami Tuhan. Pribadi demi pribadi, seorang demi seorang. Lawatan Tuhan kami nikmati lewat pujian, lewat persembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Bapak, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami persilahkan Roh Kudus bekerja. Melalui firman-Mu terjadi lawatan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini kami boleh diberkati. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit boleh disembuhkan. Kami percaya lawatan Tuhan boleh terjadi pada hari ini. Sehingga ada sesuatu yang baru untuk kami boleh rasakan. Kami nikmati di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami. Kami rindu ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama yang saya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Ya, puji Tuhan. Visi gereja kita tahun ini apa saudara? The Great Harvest. Ya, The Great Harvest. Artinya penuaian yang besar. Aku terima dan menjadi berkah. Yuk coba kita suarakan Bapak Ibu. Kalau nanti saya katakan The Great Harvest, saudara katakan ya. Ya, bahasa Indonesianya saja, ya, ya. Penuaian besar, aku terima dan menjadi berkah. Oke, yuk, saya mulai, ya. Oke. The Great Harvest. Saya terima dan menjadi berkah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa ada gerakan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, penuaian besar itu terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, saudara. Salah satu faktor diantaranya pada beberapa minggu yang lalu telah dijelaskan oleh hamba Tuhan, yaitu Mak Ija. Bapak Ibu saudara yang kasih, pada waktu itu dia beri tema yaitu membangun pondok Daud. Nggak salah beri saya, ya, membangun pondok Daud. Membangun pondok Daud Bapak Ibu itu berbicara tentang pujian penyembahan. Ya, pujian penyembahan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu, Dia hadir di atas puji-pujian umatnya, di atas sembah umatnya Bapak Ibu. Maka kita percaya bahwa setiap orang yang terlibat menyembah kepada Tuhan, maka pasti dia rasakan lawatan Tuhan dalam hidupnya. Ada sukacita yang baru, ada semangat yang baru, ya. Nah, ada pemulihan. Ada Tuhan yang hadir lewat pujian dan penyembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara, saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Kira-kira 10 tahun yang lalu awal kami gereja di tempat ini, saudara. Waktu pertama kami datang, kami memang dalam pencarian pada waktu itu dengan ibu, ya. Kemudian ketika kami hadir di sini, kami ibadah di sini,
ibadah ini kami rasakan hadir Tuhan di tengah-tengahnya saudara. Dan bahkan lewat pujian dan penyembahan, karena kami memang terlibat di dalam pujian dan penyembahan itu, kami penuh dengan konsentrasi ibadah kepada Tuhan, maka kami rasakan ada lawatan Tuhan di dalam pribadi kami saudara. Kami merasakan ada kesejukan, ada ketenangan, ada damai saudara. Kalaupun tadinya kita datang dari rumah ada semacam kegelisahan, ya, ada masalah, ya, yang membuat hati kita nggak tenang, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat pujian dan penyembahan, sungguh-sungguh saudara, sungguh kami rasakan kehadiran Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini juga kita merasakan lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang merasakan kehadiran Tuhan lewat pujian penyembahan hari ini angkat tangan saudara. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang mempengaruhi the great harvest, ya, penuaian yang besar, pertama adalah lewat pujian dan penyembahan Bapak Ibu. Minggu berikutnya kami ikuti lagi, kami nikmati lagi. Maka selesai ibadah kami langsung mengantarkan diri kami ke sini. Bukan soal banyaknya saudara, itu nanti bertambah terus, ya. Pada waktu itu kami hanya beberapa orang saja, tetapi semakin hari Tuhan semakin menambahkan jiwa-jiwa saudara. Hati kita melekat dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kerinduan di dalamnya saudara. Maka rindu kita terpuaskan. Itu sebabnya kami, saya kira sudah ada sampai 10 tahun mungkin ada di tempat ini saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang kedua yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi, ya, penumaian jiwa-jiwa, ya, penumaian, ya, itu yang kedua adalah ini, yaitu memberitakan Injil. Amin. Itu sebabnya saya buat hari ini topiknya dipanggil untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sebagai orang yang percaya, memang ada dua hal yang harus kita pahami saudara, ya. Ada dua hal yang harus kita pahami, ya. Ada dua hal yang harus kita pahami saudara, yaitu kita dipanggil, ya, kemudian kita disuruh pergi. Bapak Ibu Saudara, masih bagian yang pertama, ya, dipanggil, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita dipanggil. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 11 ayat 28, di sana dikatakan, marilah hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil. Ketika kita dipanggil, kita datang dan menerima Yesus di dalam hidup kita, maka kelegaan, sukacita menjadi milik kita saudara. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 6 ayat 23 kalau saya tidak salah. Roma pasal 6 ayat 23, coba lihat, ya. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, ya. Betul? Ya, coba bacakan dulu ayat berapa? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, karena upah dosa itu adalah maut, kematian, maka kita dipanggil, ya. Kita dipanggil oleh Tuhan, ya, supaya kita datang, Bapak Ibu, ya. Kalau kita datang percaya dan menerima
Yesus dalam hidup kita, ya maka itu upah dosa tadi, maut tadi diganti dengan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan dimerdekakan. Dimerdekakan semerdeka merdekanya, Bapak Ibu. Coba lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 kalau saya tidak salah. Coba lihat Yohanes pasal 8 ayat 36, ya. Kita dipanggil, kemudian kita dimerdekakan semerdeka merdekanya. Artinya tidak ada lagi perbudakan di sana. Artinya kita tidak ada lagi ditindih dengan dosa dan kutuk dan sebagainya, saudara. Tetapi kita dibebaskan, dimerdekakan. Ya, silakan Pak Elvan. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak di sana yaitu Yesus Kristus. Apabila anak itu memerdekakan kamu, terus kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Nah, artinya dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Ya, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Ya, kita boleh menikmati kasih karunia, Bapak Ibu. Nah, jadi setiap orang yang dipanggil datang kepada Tuhan pasti akan mengalami kuasa dan berkat Tuhan di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Iya, Bapak Ibu saudara yang kasih, setelah kita dipanggil, maka kita bukan hanya menikmati kasih karunia itu, Bapak Ibu. Ada kasih karunia, ada berkat Tuhan, ada sukacita. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ saja, Bapak Ibu. Tetapi kita dipanggil dan kita disuruh pergi. Ya, saya kira ayat ini sudah menjadi ayat yang biasa bagi kita. Matius pasal 28 ayat 9 di sana katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kita disuruh pergi, ya, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan, saudara. Nah, jadi kita bukan hanya menikmati, tetapi kita juga disuruh pergi. Bapak Ibu saudara yang kasih, kita disuruh pergi, tidak harus meninggalkan keluarga kita, ya. Tidak harus kita jauh ke ujung bumi sana harus pergi, tidak, saudara. Tetapi perintah Tuhan pergi, artinya harus kita melaksanakan perintah itu. Baik itu di tengah-tengah keluarga kita, di tempat kerja kita, ya, di tempat di masyarakat di mana kita berada, saudara. Beritakan Injil. Amin, saudara. Iya, kita tidak boleh malu, saudara. Ya, kita tidak boleh malu memberitakan karena Injil Kristus di dalam hidup kita, saudara. Karena kalau kita malu, ini perkataan Tuhan, tapi bukan ya untuk nakut-nakuti kita, nggak begitu, saudara, ya. Coba kita lihat di dalam Markus pasal 8 ayat 38. Markus, ya, Markus pasal 8 ayat 38. Yuk, silakan. Markus pasal 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Iya, ini tanggung jawab kita, saudara, ya. Yesus sendiri mengatakan, ya, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, ya, maka dikatakan di sana, maka aku pun akan, saya ulangi, ya, barang siapa malu karena aku dan perkataanku di tengah-tengah angkatan yang berdosa ini, artinya di tengah-tengah dunia ini, ya, maka dikatakan aku pun akan malu, yang mengakui dia di hadapan Bapakku yang di surga.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kita, karena kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberkati dan kita mau supaya orang lain merasakan ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau kita itu tahu bahwa itu adalah suatu kebaikan, kalau kita tidak menceritakan itu kepada orang lain, itu juga dosa, saudara. Coba lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Jika ada seorang yang tahu bagaimana ia seharusnya berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dikatakan di situ ia berdosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Kalau kita tahu bahwa kita sudah diberkati, kita sudah dipulihkan, kita sudah menikmati kasih karunia, kita sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam hidup kita, maka kalau kita malu itu sebenarnya tidak ada alasan, gitu ya. Nah, sampaikan saja. Kalau soal orang terima atau tidak, ya mereka, ya. Jangan berhenti di kita. Sampaikan saja, beritakan saja kepada mereka, saudara. Nah, saudara yang kasih, kita punya warkop, gitu ya. Warung kopi setelah kita pensiun, kita buka warkop di sana, saudara. Dan di dalam warkop ini saya pergunakan sebagian bagi orang-orang yang baru datang. Sering saya injili mereka, saudara. Ya, saya ngomong, cakap dari mana Pak, ini itu, kemudian keluarga bagaimana, ujungnya saya masuk ke situ. Ya. Kalau seandainya Bapak meninggal hari ini, apakah Bapak percaya kalau Bapak masuk surga? Saya bilang, percaya, saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, nah kemudian saya sambil senyum, saya bilang begitu, saudara, ya. Kemudian enggak ada seperti itu. Oh gini Pak, harus saya jelaskan, saudara. Nah, saya kira kita tidak usah malu, ya, tidak usah malu, karena kita memang sudah dipanggil, kita sudah percaya dan menerima Yesus dalam hidup kita, maka itu menjadi tanggung jawab kita. Dipanggil dan disuruh pergi, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, ya, dan ketahuilah Aku, kata Tuhan, menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Iya. Bapak Ibu, termasuk bagian berikutnya, mengapa harus kita, ya, bukan, ya, pentingnya pemberitaan Injil. Yang kita pentingnya pemberitaan Injil. Pentingnya pemberita, ini pemberita, ya. Pemberita itu maksudnya orangnya. Pentingnya pemberita Injil. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 13 dan 14. Ada bentuk pentingnya kita hadir sebagai penderita, saudara. Pemberita Injil, begitu ya. Nah, karena itu mempunyai peran yang sangat yang sangat sentral, ya, yang sangat baik, saudara. Ya, kalau kita baca nanti dalam Roma pasal 10 ayat 13 dan 14, di sana katakan ada yang berseru itu akan diselamatkan. Tetapi bagaimana dia berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia percaya kalau dia tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakan? Dari situ dia. Coba baca, silakan Pak. Roma 10 ayat 13 sampai 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Iya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Iya, betul. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Iya. Bagaimana mereka itu mendengar kalau dia tidak
Bapak Ibu Saudara yang kasih, pemberita, ya, yang memberitakan, ya. Nah, coba kita apa alasannya, saudara yang kasih? Coba di berikutnya. Ya, mengapa harus memberitakan Injil? Ya, ini saya ambil gambar Rasul Paulus, ya. Saya ambil gambar Rasul Paulus, ya, di mana di sana dalam Roma pasal 1 ayat 14 dan 15 di sana dikatakan bahwa dia merasa berhutang, ya, merasa berhutang terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, ya. Yang namanya hutang, dia merasa bahwa itu harus dibayar, begitu. Jadi dia harus membayarnya dengan cara bagaimana? Dengan memberitakan Injil, begitu saudara. Maka di sana diurutkan di situ terakhir dia katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, coba kita lihat dalam Roma pasal 1 tadi, Pak Hemoran, silakan. Roma 1 ayat 14 sampai 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Iya, Bapak Ibu Saudara, mengapa ya Rasul Paulus yang merasa berhutang terhadap orang-orang yang belum diselamatkan? Karena dia sendiri sudah menikmati, gitu ya. Nah, oleh karena itu dia katakan, aku merasa berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang non-Yunani. Begitu juga dengan orang-orang yang terpelajar dan juga orang-orang yang tidak terpelajar. Bapak Ibu Saudara yang kasih, masa pertobatan saudara, masa pertobatan hanya ketika kita masih hidup, saudara. Maksud saya begini, kalau semasa kita hidup kita belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, lalu meninggal, maka pintu keselamatan tidak ada lagi terbuka bagi dia, ya, bagi kita semua. Tetapi ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, lalu kita bertobat, menerima Yesus dalam hidup kita, dan kita mati, maka kita akan masuk surga, saudara. Artinya bahwa masa ketika kita masih hidup inilah masa penentuan, ya. Rasul Paulus mengerti tentang itu, saudara. Maka terdesak hatinya, bagaimana supaya orang-orang cepat mendengar tentang Yesus, bagaimana orang-orang supaya mereka percaya kepada Yesus, bagaimana mereka supaya menikmati ada pembebasan yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Ini yang mendorong dia, jangan sampai orang yang belum mendengar tentang keselamatan, dia belum percaya, lalu meninggal. Waduh, bisa kita bayangkan, saudara, ya, kalau misalnya orang yang sekantor dengan kita, ya, kemudian sudah bertahun-tahun kita dengan dia, tak pernah kita membukakan tentang pintu keselamatan di dalam Yesus bagi dia, lalu dia meninggal. Kemudian apa nanti katanya? Seperti Lazarus dengan orang miskin itu kan masih dapat komunikasi, gitu ya. Lalu dibilang nanti, halo, ya, misalnya Pak Regar, sekian lama kita sama satu kantor, Pak, tetapi belum pernah Bapak ceritakan tentang Yesus. Bapak selamat, aku di sini, Pak, kata saudara. Aku di sini, Pak. Menangis dia, saudara. Kenapa Anda tidak menceritakan itu kepada aku, Pak? Kata saudara. Masa hidup inilah yang menentukan, saudara. Apakah hati kita masih tetap membiarkan dia? Kalau soal diterima atau tidak, itu terserah mereka, Bapak Ibu. Itu pun bukan berarti bahwa sekali kita kasih tahu
Lalu ya kalau kau tidak mau terima ya sudah, kau saja nanti diminta ke sana. Enggak gitu juga saudara kasih ya. Nah tetapi coba kita berulang-ulang, ya berulang-ulang kita seperti itu. Ya puji Tuhan kalau dibalai dengan doa kita, maka terjadi ya keselamatan di dalam dunia saudara. Tidak ada lagi tuntutan dia kepada kita saudara. Pak Opu, kau di situ ya, aku di sini katanya. Macam mana itu Pak Opu? Ya, karena di situ. Padahal kita satu kantor dulu itu katanya. Waduh, saya kira kalau ini terjadi menangis itu Pak Opu. Nangis pasti. Iya ya. Aku pikir dulu kalau aku beritakan kau tolak apa, belum pernah diceritakan. Jadi kan itu kan udah nggak pas lagi, ya. Begitu dia saudara. Maka Rasul Paulus katakan, aku merasa berhutang terhadap mereka yang belum diselamatkan. Ya, aku merasa berhutang. Jangan sampai aku nanti dituntut di kemudian. Nah itu dia Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya aku harus, kata Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 14 itu menjadi keharusan bagiku. Tidak ada bagiku untuk membanggakan diri katanya. Karena itu menjadi keharusan, menjadi tanggung jawab bagiku katanya. Bahkan dikatakan di ujung, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan. Itu melihat tanggung jawab yang besar. Baik saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita coba sadarkan diri kita ya. Oh ya, kok ya aku udah menikmati berkat Tuhan, tapi kok aku diam-diam saja ya. Nah, Bapak Ibu, kita koreksi diri kita ya, lalu ambil tindakan ke kemudian hari. Amin. Iya, puji Tuhan. Selanjutnya, mengapa harus memberitakan Injil? Karena permintaan orang yang di neraka. Permintaan orang di neraka, saudara. Ini dia. Di dalam itu ada apanya itu? Di dalam Lukas itu. Coba ya. Lukas pasal 16 ayat 27 dan 28 saudara. Ayat 27 dan 28 ini kan cerita tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya Bapak Ibu ya. Nah, Lazarus ini kan dia mengemis di rumah orang kaya, tetapi orang kaya itu tidak peduli ya. Tidak ada kasih di dalam dirinya. Lalu ya begitulah singkat ceritanya, Lazarus yang miskin itu pun meninggal. Lalu ya orang kaya itu pun meninggal Bapak Ibu. Nah kemudian ketika mereka berada di tempat masing-masing, ya Lazarus masuk dalam kerajaan Allah di pangkuan Bapak Abraham. Dan ya orang kaya itu masuk dalam neraka hukuman yang kekal Bapak Ibu. Nah jelasnya saudara kasih, coba kita lihat di dalam Lukas pasal 16 ayat 27 dan 28. Yuk baca di Lukas 16 ayat 27 sampai 28. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Iya, ini permintaan orang yang dari dalam neraka tadi. Dia katakan, Bapak Abraham, masih ada 5 orang lagi saudaraku di bumi. Bapak Abraham, supaya mereka tidak mengalami seperti apa yang aku alami di sini, Bapak. Dia katakan, ini adalah satu permintaan
Ya, masih ada 5 orang lagi saudaraku. Artinya bahwa dia juga, bahwa saudaranya tidak mau seperti dia. Ya, dia tidak mau seperti dia yang mengalami betapa itu menderitanya di sana, saudara. Maka dikatakan, tolong Bapak Abraham, 5 lagi saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ini juga mengingatkan kepada kita, apakah saudara kita semua sudah diselamatkan atau belum? Ya, adakah kita merasa tanggung jawab di dalamnya? Tetapi saya mau supaya kita melepaskan tanggung jawab ini. Kalau soal terima atau tidak, terserah mereka. Beritakan dengan apa yang bisa kita ceritakan, saudara. Kita tahu bahwa Yesus adalah keselamatan. Ceritakan aja. Kalau mau terima dia, terima kasih. Kalau nanti, oh saya menerima Yesus dalam hidup saya pun percaya katanya. Kalau kita belum sanggup memandu dia untuk menerima Yesus, yang kita bawa ke gereja ini, saudara. Kalau saya dulu ya di gereja sebelumnya itu, kalau ada orang sudah sadar, bertobat begitu ya, ini dia menerima Yesus, dia sudah membutuhkan keselamatan itu, tapi dia belum tahu caranya seperti apa untuk menerima Yesus di dalam hidupnya, saudara. Sering itu ibu pendeta, bapak pendeta yang kasih sama saya, saudara. Dia bilang, Pak Ginting ngajari dia untuk menerima Yesus. Yuk ajari. Kemudian Bapak Ibu Saudara, intinya dalam menerima Yesus ini ada cuma 3, saudara. Ini aja poinnya begitu ya. Nah, pertama dia katakan, aku percaya dan menerima engkau menjadi juru selamatku. Kemudian yang kedua, ampuni aku dengan segala dosa-dosaku, baik dosa turunan maupun dosa yang aku perbuat. Dan yang ketiga, tuliskan namaku di dalam kitab kehidupan, di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita ya untuk menuntun mereka buat seperti itu, saudara, maka dia menerima Yesus, dosanya diampuni, namanya tertulis di dalam kitab kehidupan di dalam kerajaan surga. Dengan begitu dia yakin bahwa dia akan diselamatkan. Sekalipun mati aku hari ini, aku selamat, aku pasti masuk surga. Ya pasti begitu, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih, maka hari ini Tuhan ingin supaya kita ingin lebih dalam lagi memahaminya, saudara. Adakah pernah kita renungkan bagaimana saudara-saudara kita, tempat sekerja kita, ya, bagaimana ujungnya, ya, kehidupan ini, ya, puji Tuhan, saudara. Jadi yang kedua itu adalah permintaan orang yang di neraka. Tadi itu yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama itu ya merasa berhutang, ya. Merasa berhutang itu alasan yang pertama. Kemudian kedua yaitu mengingat permintaan orang yang dari dalam neraka, saudara. Kemudian yang ketiga keinginan Tuhan supaya semua manusia selamat. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Bapak Ibu, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena ini adalah keinginan Allah, ya, maka ini diteruskan oleh Yesus, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 yang telah dibaca tadi, saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dikatakan. Kemudian selanjutnya kalau dalam Markus pasal 6 ayat 7, di sana bahwa ke-12 murid itu disuruh pergi, ya. Kalau baca Markus pasal 6 ayat 7, di sana mereka itu disuruh pergi untuk memberitakan, untuk memberitakan itu. Silakan.
Markus 6 ayat 7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Iya. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Iya, Bapak Ibu, ini apa namanya? Rencana Allah yang besar, rencana Allah yang besar itu, ya dimulai dari 12 murid itu, saudara. Kemudian pada waktu itu turunnya Roh Kudus dan seterusnya, saudara. Nah, mereka ini diutus berdua-duaan dan mereka diberikan kuasa, ya, diberikan kuasa yang menyertai mereka. Nah, begitu juga nanti di dalam Lukas pasal 9 ayat 2. Itu juga di sana diteruskan oleh Yesus Kristus. Lanjutkan coba. Lukas 9 ayat 2, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Iya, terakhir Yesaya pasal 6 ayat 8, di sana dikatakan inilah aku, utuslah aku. Saya kira itu aja. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Iya, ini perintah Tuhan. Siapakah yang mau kuutus, kata Tuhan, ya? Siapa yang mau kuutus? Kalau ini pertanyaan ini sama kita, ini aku, Tuhan, utuslah dia. Haleluya. Inilah aku, Tuhan. Jangan utus dia gitu ya. Utuslah aku dengan dia, boleh. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, the great harvest, penuaian yang besar, ya. Aku terima dan menjadi puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau ini kita laksanakan, maka terjadi gerakan Allah yang luar biasa di tempat ini, saudara yang kasih. Kita jadikan bahwa kita adalah seorang pemerintah di tengah-tengah gereja ini. Di luar sana kita boleh menjadi peran yang aktif di dalamnya, saudara. Maka kita akan rasakan bahwa ada Tuhan menyertai kita. Gerakan Allah boleh terjadi. Karena ini saya percaya, bukan Bapak Gembala kami yang punya ogah-ogahan saja, tetapi kita di gereja ini dibuat itu puasa selama 40 hari, saudara. Ada ini inisiatif dari Bapak Gembala supaya ada gerakan Allah yang terjadi di tempat ini. Saya percaya maka kemuliaan Allah yang memenuhi tempat ini akan terjadi perubahan yang luar biasa. Saya setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Yo, ada nyanyian itu ya. Ada gerakan. Coba dulu. Yuk bantu dulu. Sini aja yuk. Yuk kita sama-sama melakukan dulu yuk. Ada
bukan hanya untuk kita dengar, tapi terbitkan di dalam hati kita. Kalau begitu, aku akan mengambil waktu, suatu waktu, aku akan melakukannya dalam hidupku, saudara. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita tahu bahwa ada Tuhan di tempat ini, dan kekuatan itu berasal daripadanya, saudara. Iya, saya aminkan dalam hidup saya, saudara. Ya, bahwa yang namanya berpuasa gitu ya, yang namanya berpuasa biasanya lemas-lemas orangnya gitu. Ya, tapi saya puji Tuhan ya, karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saya sampai hari ini. Saya masih ikut sampai hari keberapa saya 19 ya, 19 puji Tuhan. Itu kekuatan dari Tuhan, saudara. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan dan mohon tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang spesial bagi kita, saudara. Kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa hari ini kita melihat ada begitu ladang yang kembali itu di dalam ya, masuk ke di bawah yang tadi ya, terus sikit lagi ya, lagi iya. Bapak Ibu, ini tuayan sangat luas, saudara. Tuayan itu menggambarkan jiwa-jiwa yang sebenarnya haus kepada Tuhan ya. Dia membutuhkan keselamatan dari Tuhan, membutuhkan dari Tuhan, saudara, melalui kita. Saya melihat ada media-media yang begitu luar biasa yang hari-hari ini bekerja, saudara. Edis TV, coba lihat nanti di YouTube. Edis TV begitu gencarnya, ya. Kemudian itu Agatha, ya. Banyak sekali orang yang sudah bertobat dengan pelayanan ini, Bapak Ibu. Bagian dari kita, satu orang jiwa aja bencana. Amin. Mari, saudara, ya. Lalu begitu banyak yang akan dituai. Ini dalam Lukas pasal 9 ayat 37 di sana. Tuayan banyak, pekerja sedikit, pemberita Injil sedikit. Ada kebanyakan konsep orang bahwa menjadi pemberita itu adalah pergi ke tempat yang jauh di sana. Bukan, saudara. Mungkin Anda bilang, kalau begitu ngapain orang itu pergi ke sana jauh? Kan kita ini berbagai apa namanya itu, Pak Ijan, yang berbagai talenta, Bapak Ibu. Iya, ada yang talenta yang memang ya untuk memberitakan Injil, sehingga orang Batak yang di sana diselamatkan oleh pengabaran Injil oleh Ludwig Nomensen, sehingga berdiri perguruan tinggi Nomensen yang ada di situ, saudara. Memang ada bagi, tetapi ya kita yang mungkin masih tugas, kita yang mungkin masih banyak hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Bukan berarti kita tertutup untuk memberitakan Injil, bukan. Perintah hari ini di dalam pembacaan Alkitab tadi, jikalau kamu tahu berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, itu adalah perbuatan, saudara. Perbuatan baik itu adalah salah satu di antara memberitakan Injil. Ada orang-orang yang haus di sana, saudara. Coba itu layar yang berikutnya. Ini dia, saudara. Cuma berapa orang. Itu ya di situ pagi, ya. Cuma sedikit berapa orang itu. Padahal hektaran dia di sini. Kapan selesainya? Yuk kita bantu, Bapak Ibu. Amin. Kita bantu supaya pengabaran Injil ini semakin